بريشة 40 سنة رسمنا لوحة حسنة وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا عطاءات بلا من تدار. Selanjutnya sesuai dengan informasi yang kita berikan pada minggu lalu bahwa kali ini kita akan mencoba membahas salah satu era yang cukup menantang dan cukup kontroversial, di mana akan kita bahas hari ini adalah pemikiran Al-Ghazali dalam kitab Tahfudz Falasifah dan pemikiran Ibn Rushd Tahfudz, di mana kedua tokoh ini adalah tokoh yang sangat monumental. Dari satu sisi dia adalah menandai perkembangan filsafat pada zamannya, tapi sisi lain juga menjadi sebuah era di mana terjadi penurunan produktivitas intelektual karena efek dari salah satu pemikiran yang digunakan oleh Al-Ghazali. Dan kemudian jawaban terhadap kritikan itu baru dijawab era 100 tahun kemudian dengan lahirnya Ibn Rushd. Nah, bagaimana kedua pemikiran yang cukup berhadapan ini dibahas tuntas pada hari ini, dan telah hadir di hadapan kita Dr. Khalid Al-Walid selaku Ketua Program Studi PMI IKAS Madinah dan Ketua SRI Sadra akan menggali lebih jauh tentang tema kita kali ini dalam judul Diskursus Kalam dan Filsafat dalam kitab Tahfudz Falasifah dan Tahfudz Ta'affudz. Kepada Dr. Khalid Al-Walid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tahirin wa ashabihi mayamin wa tajibin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kali ini IKAS mengundang pembicara yang cukup jauh. Dan saya kebagian tema untuk berbicara itu. Tadinya saya diberikan tema Al-Hikmah Al-Mu'taliyah yang ditulis oleh Mullah Sadra, karena memang disertasi dan juga mungkin kesenangan saya untuk banyak kemudian mempelajari Al-Hikmah Mu'taliyah itu. Tapi saya juga meminta, atau kita juga meminta Pak Dr. Haidar Bagir untuk berbicara juga pada kuliah kita atau pada seminar kita ini, dan beliau waktunya pada waktu tersebut, dan memang disertasi beliau juga terkait Mullah Sadra. Karena itu tema Hikmah Mu'taliyah itu kemudian diberikan kepada Bapak Dr. Haidar Bagir. Insya Allah beliau akan mengkaji itu kepada kita semua. Dan saya kebagian pembicaraan tentang diskursus antara atau dua karya, atau melihat dua karya Tahfudz Falasifah yang dalam bahasa Indonesia dalam beberapa kali penerjemahan dengan penerjemahan yang berbeda-beda. Ada penerjemahannya itu sepertinya dengan sedikit serius tapi tidak tuntas. Jadi ada misalnya penerjemahan Tahfudz itu cuman sampai pada persoalan ketiga. Saya juga belum sempat membaca terjemahan itu, cuman saya sempat beli terjemahannya itu karena saya lihat ada terjemahannya, saya beli. Cuma dalam pikiran saya selama ini bahwa kok terjemahannya tipis sementara aslinya tebal segini gitu. Dan ini pun sebagian ditulis dengan tulisan yang sangat kecil gitu. Beberapa ininya sangat kecil sekali, istilah tertentu gitu, dan padat gitu. Nah, ternyata itu baru ini. Tapi ada juga terjemahan, saya lihat Tahfudz Al-Falasifah, terjemahan Al-Ghazali, yang sepertinya seuzon saya
itu menggunakan Google terjemah. Dari Jogja, gitu kan, entah mungkin mahasiswa yang mungkin kekurangan dana menerjemahkan karya itu, sehingga istilah-istilah dan sebagainya entah kemana gitu kan. Saya tidak paham membaca terjemahannya dibandingkan membaca karya aslinya. Itu problem. Saya pikir ini mahasiswa yang kelaparan gitu. Kemudian menggunakanlah Google, apalagi sekarang itu kan kita bisa mengambil teks-teks itu di dalam ini, tinggal masukkan aja dan kemudian keluarlah terjemahannya dalam hitungan waktu beberapa menit saja. Jadi kalau ada mahasiswa kelaparan boleh ya. Nah, ya ada juga kadang-kadang yang tidak kelaparan, tapi rada-rada nakal juga, gitu kan. Ketika kuliah disuruh membuat makalah, masya Allah makalahnya. Gitu. Tapi dia ambil dari bahasa Inggris dan menerjemahkan melalui Google terjemah. Ketahuan. Ya pasti dosennya sudah mengalami hal-hal begitu juga kan. Oke, kita lanjutkan pada kajian kita. Nah, karya ini juga karya besar. Nah, saya sebelum masuk pada karya ini, bahwa kita tahu dalam sejarah pemikiran Islam itu memang terjadi benturan. Kita tidak bisa menolak kemudian bahwa gesekan atau benturan itu tidak terjadi. Jadi kalau kita melihat ini, kadang-kadang ada beberapa, saya melihat ada beberapa tipikal cara orang memandang sesuatu. Ada orang yang karena ini tokoh besar dan sebagainya, itu berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian mengatakan, oh enggak, ini tidak ada pertikaian, tidak ada pergesekan di antara mereka. Yang ada cuma cara pandang yang berbeda saja, padahal maksudnya sama. Ada orang yang saya temukan lah, misalnya di kalangan ilmiah juga yang kami di situ, karena kebesaran tokoh-tokoh itu, ada yang begitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melihat itu seakan-akan tidak ada persoalan. Bagi saya ini sendiri persoalan sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti orang begini ini kadang-kadang menutupi persoalan yang sesungguhnya. Yang kedua kan, ada orang yang mungkin melihat dengan kacamata yang barangkali juga tendensius ya, melihat pertikaian itu sebagai sesuatu yang negatif. Tapi ada yang melihat bahwa enggak, itu sebuah bagian dari khazanah intelektual, dan di dalam khazanah intelektual itu satu hal yang biasa. Terjadi perdebatan, terjadi polemik gitu kan. Sebuah karya pemikiran itu dianggap tangguh kalau dia sudah melewati beragam pengujian dan upaya pengujian gagasan itu dengan beragam kritik dan sebagainya. Sehingga kita melihat ada banyak tokoh-tokoh yang memang kemudian terbiasa, atau kita melihat beberapa para tokoh filosof itu, nanti juga di ujung ini saya sampaikan, itu terbiasa mengolah beragam kritik itu untuk melahirkan pemikiran atau gagasan-gagasan besar. Ada banyak juga orang yang kemudian berusaha untuk menghindari kritik, gitu kan? Atau benci kalau dikritik. Kalau kritiknya terhadap personal, iya sih, problem memang. Tapi kalau kritiknya terhadap gagasan, itu bagian dari dinamika intelektual. Itu yang ini. Dan di dalam pemikiran Islam, kita melihat bahwa paling tidak ada tiga pola pemikiran Islam itu yang bergesekan dalam sejarah pemikiran. Yang pertama adalah kalam pada satu sisi, yang kedua filsafat, dan yang ketiga tasawuf. Ketiga khazanah ini seringkali terjadi gesekan di antara ketiganya, dan terjadi benturan di antara ketiganya juga, gitu kan. Tidak jarang misalnya satu sama lain saling mengecilkan. Dan itu berangkat memang karena metodologi yang terjadi pada masing-masing itu metodologi yang berbeda. Kalam itu, atau metodologi yang digunakan dalam kalam itu adalah dialektis. Jadi selalu melakukan upaya pembuktian kebenaran, dan tujuan utama kalam pada umumnya itu adalah pembelaan terhadap keyakinan. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu, walaupun istilahnya kalam itu kan bicara, ilmu bicara-bicara, tapi intinya dari ilmu kalam itu upaya untuk membela keyakinan. Apakah keyakinan itu dalam bentuk agama,
apakah keyakinan itu dalam bentuk mazhab. Jadi setiap mazhab di dalam Islam itu punya metodologi kalam tersendiri dalam membela atau membangun struktur bangunan pemikiran yang ada dalam mazhabnya masing-masing. Karena itulah kita mengenal misalnya ada kalam Mu'tazili misalnya. Ada Syarh al-Maqasid itu misalnya dikenal sebagai salah satu kalam kalam yang dikenal di kalangan Mu'tazilah misalnya. Kemudian Maqalatul Islamiyyin di Asy'ari itu kan kalam di kalangan Sunni misalnya. Kemudian Syiah ada karya At-Tusi, beberapa karya-karya At-Tusi misalnya, itu merupakan karya-karya kalam, karya-karya teologis dalam konteks mazhab ini, dalam konteks mazhab Syiah misalnya, dan juga di Maturidi dan sebagainya. Nah, ini kalam berkembang memang sejak mungkin pertengahan abad kedua Hijrah mulai terjadi perkembangan itu, karena tentu saja bahwa pemikiran itu terjadi. Islam itu tentu tidak lagi sekedar statis berada di sebuah gurun yang gersang, tapi sudah berbenturan atau bertemu dengan beragam kebudayaan yang lain, beragam pemikiran yang lain, dan terjadi pertikaian-pertikaian atau perpecahan-perpecahan dalam Islam sendiri gitu. Sehingga menimbulkan kemudian upaya untuk membela pandangan atau keyakinan, baik keyakinan Islam atau keyakinan madhab. Nah, disinilah memunculkan ilmu kalam. Tapi ilmu kalam, sekali lagi, karena dasar namanya keyakinan, bagi para filosof ini tidak dianggap sebagai sebuah ilmu yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena kalam itu tidak jelas jenis kelaminnya, kata para filosof. Kadang dia menggunakan akal yang rasional, kadang dia menggunakan nas. Tergantung mana yang bisa membela keyakinan, gitu kan? Jadi kalau itu hal-hal yang tidak bisa kemudian digunakan akal di situ, dia gunakanlah ayat Al-Quran. Ini inkonsisten kata para filosof gitu, dulu gitu ya. Para filosof misalnya itu dikenal filsafat itu karena walaupun tentu ini terjadi perbedaan dalam sejarah filsafat dan sebagainya, tapi jelas bahwa struktur utama filsafat itu sifatnya rasional. Jadi pembuktian itu dengan burhan, demonstrasi burhani atau argumentasi rasional. Jika kita melihatlah bahwa karya-karya filsafat itu adalah karya-karya yang dibangun berdasarkan premis-premis atau argumentasi rasional. Jadi karya-karya filsafat itu strukturnya seperti itu, sehingga kalaupun misalnya ada teks ayat Al-Quran, misalnya kita temukan pada beberapa karya-karya Ibnu Sina, kita temukan misalnya ayat-ayat Al-Quran digunakan, tapi bukan sebagai dasar, bahwa itu sebagai sebuah inspirasi saja, tapi kemudian tetap pembuktian bangunan argumentasinya adalah bangunan rasional. Tapi gitu kan, ini pun filsafat ini di kalangan tasawuf dianggap sebagai sesuatu yang juga tidak akan memberikan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena bagi tasawuf misalnya, bagaimana mungkin Anda mengenal Tuhan hanya berbicara tentang wajibul wujud gitu kan, kemudian bagaimana bukti wajibul wujud dan sebagainya, tapi apa sih Tuhan itu sesungguhnya? Anda pernah saksikan? Anda sampai keyakinan betul-betul Tuhan itu ada gitu kan? Tidak, itu hanya bukti-bukti yang hanya pada tingkat akliah saja. Itu kata para sufi. Sehingga bagi kalangan tasawuf juga dulu filsafat dianggap Anda membicarakan Tuhan, tapi itu seakan-akan sesuatu yang Anda bicarakan itu sesuatu yang jauh dari diri Anda gitu. Bagaimana mungkin Anda sampai pada hakul yakin gitu. Karena itu bagi para sufi gitu, kalau Anda ingin menemukan Tuhan yang sesungguhnya, tidak perlu Anda perdebatkan. Anda berdebat ini wajib wujud, apakah wajib wujud ini dengan sifatnya itu zati atau idofi, sifatnya itu dan seterusnya. Itu tidak akan menghasilkan hakul yakin. Anda malah menimbulkan keraguan aja. Sehingga seperti saya sampaikan bahwa kata para sufi, orang belajar filsafat itu orang yang bingung, belajar tentang kebingungan, berada dalam kebingungan dan berakhir juga dari kebingungan, gitu kan? Jadi kalau tidak tahu tapi premis ini benar atau tidak, gitu kan? Itu kita buktikan nanti dengan alumni kita, gitu. Apakah nanti ada yang tiba-tiba di jalan gitu kan? Betul-betul sudah jadi filosof. Kan itu masyaiyah itu peripatetik itu kan, masyaiyah itu disebut sebagai masyaiyah gitu. Aliran masyaiyah karena memang berjalan, tidak jalan gitu kan. Nah, jalan di dalam perjalanan itulah dia menjawab berbagai persoalan gitu kan.
Jadi saya belum termasuk kategori filosof gitu. Jadi kalau saya udah jalan-jalan di depan ini bolak-balik gitu. Kata para sufi begitu. Nah, karena itu Anda dan saya ini, kalau Anda ingin betul-betul sampai pada hakul yakin, kata para sufi itu, lakukan sebuah proses perjalanan ruhani gitu. Bukalah, seperti Anda, mana mungkin Anda membicarakan cahaya yang begitu besar dengan cahaya lilin, tidak ketemu gitu. Tidak bisa gitu. Itu tidak akan bisa kemudian menggambarkan cahaya matahari yang besar. Kalau Anda ingin melihat cahaya yang besar, cahaya matahari yang luar biasa itu, bukalah tirai jendela Anda. Begitu juga kata para sufi, kalau Anda ingin ketemu Tuhan, Anda perlu berdebat wajib wujud, bagaimana munculnya wajib wujud ini, bagaimana kemudian dibuktikan wajib wujud keberadaannya dan sebagainya gitu. Cukup Anda buka hati Anda akan ketemu dengan Tuhan di situ. Itu kata para sufi. Nah, ini ada gesekan di situ berdasarkan metodologi, dan metodologi yang digunakan oleh para tasawuf itu intuitif, zauki. Nah, sinilah kemudian letak utama konstruk pemikiran ini, terjadi gesekan yang luar biasa di dalam itu. Dalam karya ini, dalam kedua karya ini, antara Tahafut al-Falasifah dengan Tahafut al-Tahafut, ini sebenarnya adalah satu sisi, posisi saya ingin ingatkan bahwa karya Tahafut al-Falasifah ini ditulis di masa Al-Ghazali itu masih pada fase kedua, kata para peneliti. Fase kedua itu fase kegambangan dia, fase di mana dia mungkin masih mencari ketenaran duniawi gitu, dan ingin membuktikan eksistensi bahwa dia adalah orang yang paling cerdas pada masa itu gitu. Jika dia sibuk dengan perdebatan dan dia sendiri pada akhirnya ragu dengan pikirannya sendiri gitu. Itu masa fase keduanya Al-Ghazali. Dan karya itu gitu, ditulis, atau karya Tahafut al-Falasifah itu, karya Tahafut al-Falasifah ini ditulis pada masa Al-Ghazali seperti itu. Karena itulah Sulaiman Dunya mengatakan, salah seorang muhakik atau peneliti tentang Al-Ghazali, khususnya karya ini, dia mengatakan bahwa ini tidak bisa jadi pendeskripsian terhadap Al-Ghazali secara utuh gitu. Jadi pendeskripsian Al-Ghazali secara utuh nanti gitu, setelah dia selesai menulis Ihya Ulumuddin kan, yang sangat terkenal. Di Ihya Ulumuddin itu adalah karya yang paling karya magnum opusnya dari Al-Ghazali, yang itulah yang kemudian begitu luar biasa mempengaruhi dunia tasawuf. Walaupun kadang-kadang di pesantren diplesetkan menjadi Ihya Ulumuddin, ilmu cara berhutang. Kan kalau ilmu Ihya Ulumuddin itu ilmu menghidupkan agama, tapi kalau dibacanya Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu berhutang. Karena bayar para kiai banyak hutangnya dan lupa bayar. Jadi karena itu kalau Anda berada dalam kelompok pengajian ikhwan, jangan saling menghutangi. Percayalah, itu tidak akan kembali hutang Anda. Demi nama ikhwan. Oke, kita masuk pada, nah ini saya memberikan konstruk bahwa kenapa ini. Nah, karena itu bahwa karakter utama yang muncul pada Tahafut al-Falasifah ini adalah pembelaan keyakinan. Jadi pembelaan keyakinan berdasarkan teks-teks Al-Quran yang dipahami oleh Al-Ghazali. Karena itu bahwa sebagian dari para peneliti Al-Ghazali, peneliti Tahafut al-Falasifah, menyatakan bahwa karya ini sebenarnya bukan karya filsafat, ini karya kalam. Jadi karena itu bahwa dia mewakili kemudian arena kalam sebagai upaya, walaupun kemudian Al-Ghazali dalam struktur pengkritikannya terhadap para filosof, dia kemukakan dulu argumentasi filosofis yang digunakan oleh para filosof tersebut. Baru kemudian dia melakukan sanggahan, dan sanggahan-sanggahan itu kadang-kadang dia menggunakan dari pola rasional, tapi kadang-kadang dia kembali kepada teks-teks itu. Oke. Nah, karena itulah bahwa di sini saya, sementara Ibnu Rus kita melihat adalah tokoh sosok filosof murni yang sebenarnya dia mewakili madhab atau madrasah peripatetik. Madrasah yang begitu kita tahu, misalnya filsafat, mungkin ada beberapa yang barangkali yang belum pernah mempelajari ini, bahwa dalam filsafat Islam itu ada 3 madrasah utama atau 3 aliran utama dalam filsafat itu. Ada peripatetik atau masyariah, ada isyraqiyah, dan ada hikmah muta'aliyah. Polanya berbeda. Kalau pada masyariah ini itu sangat rasional.
dan puncak rasionalitas dalam filsafat peripatetik itu pada Ibn Rus. Sebagian menolak pada Ibn Sina karena Ibn Sina itu pada sebagian atau pada beberapa karyanya dia memasukkan juga kemudian pola intuitif. Misalnya kalau kita buka karya-karya Al-Isyarat wa Tanbihatnya Ibn Sina, pada namat ke-9, ada bagian ke-9, dia menulis tentang Maqamatul Arifin, tentang stasiun-stasiun para arif. Nah, ini yang sifatnya sangat mistikal atau sangat sufistik. Karena itu Ibn Sina kemudian katanya sebagian mengatakan ini tidak masuk dalam kategori ini. Tapi yang jelas by the way bahwa ini adalah satu madrasah itu, karena itu bahwa nanti setelah kemudian Ibn Rus, pasca Ibn Rus, pemikiran Ibn Rus ini karena dia kemudian diusir, diasingkan, dan dia kembali ke Andalusia. Karena itu, dan di sana itu dia banyak para pengagum dia, dan kebanyakan murid dari Ibn Rus ini justru non Muslim. Kebanyakan murid dari Ibn Rus ini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian inilah yang kemudian meneruskan pemikiran Ibn Rus itu di Barat. Jadi karena itu Barat itu kita bisa katakan bahwa sangat berhutang budi dalam konteks pemikiran kepada Ibn Rus. Jadi perkembangan pemikiran Ibn Rus itu kemudian justru berkembang di Barat. Karena itu ada beberapa tokoh di sini juga saya tuliskan. Ibn Rus itu kan dikenal sebagai Averroes. Averroes di Barat ya, sama seperti Ibn Sina dikenal sebagai Avicenna. Tidak tahu kalau Khalid di Barat jadi apa ya? Oke, kita baca sedikit ya. Oke, Tahafut al-Falsifah. Nah, ini ada beberapa penerjemahan yang saya memilih penerjemahannya sebenarnya gini, inkoherensi filosof. Ya. Jadi bukan, kalau ada biasanya diterjemahkan kesesatan para filosof. Kemudian ada jawaban itu tahafut at-tahafut. Jadi seringkali diterjemahkan tahafut, kesesatan orang yang menyesatkan. Tapi saya menggunakan istilah inkoherensi. Kenapa? Karena memang bangunan dalam struktur pemikiran yang dikembangkan dalam tahafut atau ini dianggap memang filosof itu inkoheren. Jadi dia tidak konsisten kalau dalam konteks pandangan Al-Ghazali. Sementara Ibn Rus kemudian menyerang Al-Ghazali, justru Al-Ghazali tidak konsisten. Nanti kita lihat. Nah, adalah dua karya yang memiliki arti penting dalam pemikiran Islam, khususnya filsafat Islam. Mengingat kedua karya ini lahir dari dua tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia Islam, yang mewakili genre masing-masing. Al-Ghazali seorang teolog dan Ibn Rus seorang filosof. Jadi pada konteks ini kita masih kategorikan Al-Ghazali sebagai teolog. Dia belum sebagai sufi nanti pada fase ketiga. Oke. Efek serangan Al-Ghazali terhadap dunia keilmuan masa tersebut telah memunculkan ketakutan bagi para pelajar untuk mengkaji filsafat. Sulaiman Ad-Dunia menyebut masa ditulisnya tahafut dalam masa-masa kegalauan dan ketidakpercayaan Al-Ghazali pada banyak disiplin ilmu Islam. Ibn Rus baru 90 tahun kemudian menulis karya tahafut dan tahafut ini. Jadi ada rentang waktu yang sangat panjang di antara penulisan karya tahafut al-falsifah dengan jawaban tahafut al-falsifah itu tahafut. Sayangnya jawaban ini sedikit terlambat kehadirannya, sehingga dianggap tidak mengatasi pengaruh yang telah dihasilkan tahafut al-falsifah. Namun demikian kedua karya tersebut menempati ruang tersendiri dalam sejarah pemikiran Islam dan menjadi bagian yang layak untuk dikaji. Nah, ini mungkin Anda bisa baca sendiri tentang riwayat hidup Al-Ghazali, tapi bahwa kita bisa menggambarkan ada 3 fase lah Al-Ghazali di masa kehidupan itu. Ada fase di mana dia proses belajar dia. Jadi Al-Ghazali ini ada dia punya bapaknya seorang hakim, dia seorang ilmuwan juga. Ada 2 saudara. Jadi ada kakak dari Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali ini namanya Ahmad Al-Ghazali. Jadi dan kakaknya ini sufi. Jauh sebenarnya kalau dalam dunia tasawuf, Ahmad Al-Ghazali ini dalam dunia tasawuf jauh lebih matang dari adiknya ini. Cuman dia tidak menulis banyak karya seperti karya adiknya ini. Jadi kita kadang-kadang tidak dan awal proses belajarnya setelah belajar itu juga belajar dengan saudaranya tersebut, Ahmad Al-Ghazali itu. Dan
dia dari awal itu sebenarnya tidak terlalu tertarik pada tasawuf. Mungkin karena kecerdasan atau sedikit agak ini gitu ya. Kalau kita lihat memang kecerdasan Al-Ghazali juga cukup luar biasa, sehingga dia beberapa peneliti mengatakan bahwa Al-Ghazali itu bahkan awal-awal dari proses fase-fase pertama itu dia seringkali melecehkan gitu, kepada tasawuf itu. Ada banyak karya-karya Al-Ghazali misalnya itu, dan kita mungkin sudah banyak mengenal di Indonesia terutama. Al-Ghazali itu memiliki pengaruh yang sangat besar, dan ini masa-masa dia belajar, kemudian dia sempat memimpin pada masa kedua, dia masa yang sudah dianggap sebagai ilmuwan. Itu fase di mana Al-Ghazali kemudian memimpin perguruan tinggi yang masa itu perguruan tinggi yang tertua itu Nizamain. Jadi Nizamain ini adalah satu madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini adalah madrasah atau pusat pendidikan yang dianggap cukup luar biasa pada masa itu. Jadi ini dianggap sebagai satu lembaga perguruan tinggi yang cukup kompeten pada masa itu dan melahirkan banyak tokoh di masa itu. Itu dan dalam gambaran ini Madrasah Nizamiyah ini juga sekarang itu sedang terjadi sebuah rekonstruksi lagi terhadap Madrasah Nizamiyah ini. Saya pernah melihat jejak-jejak ininya. Sampai katanya itu bahwa dalam proses fase itu Al-Ghazali ini dikenal sebagai tokoh yang suka mendebat siapa saja. Jadi tokoh yang kemudian selalu ingin menguji ilmunya. Jadi tidak bisa dia dengar kemudian bahwa di situ ada tokoh lain yang punya kecerdasan. Pasti itu Al-Ghazali kemudian apakah dia menulis surat, apakah kemudian dia mendatangi dan melakukan kemudian kritik dan sebagainya. Nah itu masa-masa yang kemudian yang dia ini, dan itu dijelaskan dalam Munqiz Minad Dhalal. Ada karyanya di situ. Selama dia kemudian mempelajari atau belajar memimpin Madrasah Nizamiyah, dia berhenti, dia berada dalam kegalauan di situ karena pertama bahwa dalam beberapa peneliti misalnya mengatakan, misalnya Sulaiman bin Dunia itu menyebutkan bahwa Al-Ghazali itu mencoba untuk melakukan studi pada beberapa disiplin ilmu itu, tapi dia tidak merasakan bahwa disiplin-disiplin itu mengantarkan dia pada keyakinan yang kemudian dianggap sebagai keyakinan hakiki, sehingga dia meragukan itu. Bahkan dia melihat beragam inkonsistensi pada beberapa itu, termasuk misalnya pada kalam, dan dia kalau mempelajari filsafat juga hal yang sama terjadi. Jadi kegalauan itu muncul sebenarnya kegalauan intelektual, gitu ya, bukan kegalauan pada kebanyakan orang yang pengen curhat. Itu kan kadang-kadang salah satu di antara katanya itu hal yang harus diterima oleh seorang ustadz itu adalah menerima curhatan jamaahnya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang curhatnya juga itu kegalauan yang sebenarnya hal yang sangat tidak ini. Tapi kegalauan Al-Ghazali itu kegalauan intelektual. Kegalauan seperti apa? Yaitu bahwa dia merasa disiplin ilmu itu tidak mengantarkan dia pada kebenaran yang hakiki. Ini menjadi problematis bagi Al-Ghazali. Dan kemudian dia lihat proposisi-proposisi yang dibangun. Itu saya melihat beberapa karya Al-Ghazali misalnya itu, beberapa proposisi itu diragukan oleh Al-Ghazali. Nah ini kita melihat bahwa karakter dia sebagai seorang ilmuwan di situ. Dan kalau sekarang mungkin Al-Ghazali pada fase kedua itu ada di Indonesia, barangkali itu sudah diteriakin sebagai tokoh liberal. Ya, dia dianggap sesat karena kritik-kritiknya, bahkan kritik Al-Ghazali itu pada hal yang kalau kita lihat misalnya beberapa karya dia, kita menemukan karya-karya fase kedua itu kritik pada agama juga, pada teks, pada penafsiran atau penafsiran terhadap beberapa teks Al-Quran misalnya. Saya agak lupa beberapa ini, tapi ada beberapa saya pernah menemukan tentang kritik itu. Kemudian kedua, bahwa pandangan Al-Ghazali itu mengalami perubahan yang banyak. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i itu ada qaulul qadim, kemudian ada qaulul jadid gitu.
Sementara Al-Ghazali itu paling tidak kita menemukan kadang-kadang ada 3 atau 4 kemudian hasil pemikiran dia. Saya misalnya diantara yang ketika saya menulis disertasi tentang eskatologi, saya menggali karya-karya Al-Ghazali. Dan itu dalam pandangan eskatologi Al-Ghazali itu, jadi kalau kita lihat ini karya-karya yang kelihatannya masih dalam proses perubahan. Jadi Tahafut Al-Fasifah itu bukan sebenarnya, sekali lagi, bukan sebenarnya deskripsi karya utuh dari pemikiran Al-Ghazali. Dia mengalami perubahan. Jadi kalau dulu awal Al-Ghazali itu memandang kebangkitan dalam proses kehidupan itu betul-betul sifatnya material, duniawi gitu. Jadi orang dibangkitkan lagi. Saya punya kitabnya, saya cari itu luar biasa. Salah satu karya Al-Ghazali tentang Ahwalul Qiyamah kalau saya tidak salah, dan saya temukan di Indonesia, tapi beberapa ini saya kemudian akhirnya ketemu juga karya itu setelah saya cari cukup lama, karya Al-Ghazali itu. Nah, di situ Al-Ghazali berpandangan bahwa ini sangat kebangkitan, sangat materialistis sekali. Jadi materi betul-betul bangkit dalam kehidupan dunia, bahwa surga dan neraka itu juga dari bumi. Itu pandangan Al-Ghazali satu. Pandangan Al-Ghazali kemudian tentang itu juga bahwa sudah berubah lagi. Kebangkitan itu ada kebangkitan jasmani, tapi bukan jasmani material. Ada juga, yaitu jasmani yang kemudian seperti pada alam khayal kita. Ada kebangkitan yang ketiga juga, pandangan Al-Ghazali itu adalah bahwa jasmani, tapi jasmani akhirat yang Allah siapkan sesuai dengan karakter, dengan kehidupan manusia di dunia ini seperti apa dia, sehingga ketika dia dibangkitkan, dia dimasukkan atau ruhnya itu kemudian bergabung dengan raga yang berkesesuaian dengan tipikal dirinya. Itu bentuk pandangan ketiga dari dalam kebangkitan berdasarkan pandangan Al-Ghazali. Karena itu sekali lagi pandangan Al-Ghazali itu mengalami perubahan. Nah, Tahafut Al-Fasifah pada hakikatnya ini sebelum sampai pada itu, nah saya masih bercerita tentang Al-Ghazali itu, bahwa dia menghentikan kemudian proses pengajaran. Sinilah sebenarnya puncak dari karena mungkin kegalauan yang begitu luar biasa. Itu ditulis juga kemudian dalam ini ya, dalam William James, dalam Varieties of Religious Experiences. Itu William James menulis tentang Al-Ghazali, jadi kata Al-Ghazali itu, satu malam aku pulang. Jadi setelah kemudian ini, dan aku mulai beristirahat karena terasa lelah. Dan tiba-tiba kemudian aku seperti merasakan rasa dingin yang luar biasa. Dan rasa dingin itu menyelimuti diriku. Seiring rasa dingin itu, kemudian sebagian tubuhku itu tidak bisa digerakkan. Aku berpikir, ini mungkin sementara waktu aja, karena mungkin terlalu lelah ini dan sebagainya. Aku istirahatkan. Tapi semakin hari ternyata tambah buruk keadaanku, kata Al-Ghazali, sampai aku tidak lagi bisa kemudian menggerakkan lidahku, hanya isyarat mata saja. Dan aku kemudian, kata Al-Ghazali, ini juga awal barangkali konversinya Al-Ghazali itu, dia berkata bahwa sahabat-sahabatku yang tadinya selalu bersama denganku, kolega-kolega yang selalu berdiskusi, mahasiswa yang selalu mendatangiku, bertanya dan sebagainya, pelan-pelan meninggalkan diriku. Sehingga sampai kata Al-Ghazali, tinggal aku dalam kesendirian yang luar biasa. Dan satu malam, kata Al-Ghazali, seperti malaikat Israel itu sudah berada satu jari di antara dahiku, dan aku melihat kematian itu sudah ada di hadapanku. Kemudian kata Al-Ghazali, aku berpikir bahwa seluruh prestise yang aku selama ini capai tidak ada mananya pada saat itu. Dan aku berkata kepada Tuhan, kalau Engkau ambil aku diriku pada saat ini, ambillah, tapi ambillah aku dengan kasih sayang. Kemudian kata Al-Ghazali, ketika aku sudah betul-betul menyiapkan diri dalam kematian itu, aku merasakan udara yang lain muncul. Ada kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti diriku, dan kemudian seiring rasa hangat itu, sebagian tubuhku itu kemudian pelan-pelan bisa bergerak, dan tiba-tiba aku seperti merasa tersingkap sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, kata Al-Ghazali. Nah, itu awal atau peristiwa menyebabkan dia mengalami konversi, sehingga dia kemudian meninggalkan madrasah nizamiyah itu, meninggalkan arena pertarungan pemikiran, dan kemudian melakukan khalwatnya. Dan disitulah kemudian muncul proses yang kemudian kita kenal Al-Ghazali yang sufi. Jadi, dan dia mendirikan Khaneqah, jadi di kota Pus di Naisabur,
yang sekarang dikenal sebagai kota Mashhad. Jadi kalau dari pusat kota Mashhad sekarang itu kira-kira mungkin 7 km ke arah selatannya, di situ ada makam Imam Al-Ghazali, dan sekarang sedang direnovasi, kemudian madrasah dan khanego. Khanego itu dari dua kata dalam bahasa Persia. Khoneh itu rumah, go itu berarti tempat. Tapi biasanya itu khanego itu adalah tempat laboratorium sufi. Jadi mereka biasanya melakukan riyadhah, melakukan itu di tempat-tempat yang seperti itu, gitu kan? Khanego yang seperti itu, tempat khalwatnya, gitu. Itu perlu juga kita buat ya. Oke. Nah, kenapa? Ya, kalau kita baca Ihya Ulumuddin kan, bagaimana kemudian dalam Ihya itu orang khalwat itu ada yang kemudian membuat kamar khusus di rumahnya, yang kemudian dikunci dari luar dan dia tidak keluar dari situ kecuali ada lubang kecil untuk menaruh makanan di situ. Dia tidak berinteraksi sekian lama dengan manusia-manusia yang lain dan melakukan itu. Mungkin ada dua kemungkinan terjadi sih. Satu, mungkin dia akan escape untuk higher order gitu kan, dia terbang ruhnya pada tingkat yang lebih tinggi, atau misalnya bisa saja keluar dari situ berubah juga kemudian pikirannya gitu. Tidak lagi bisa membedakan mana khayal, mana realitas gitu. Nah ini dan dimakamkan di itu. Ini menarik, ada kisah menarik saya tulis juga di sini. Abu Fajar Al-Fauzi dalam kitabnya Al-Ashabah Indal Amanah mengatakan, Ahmad saudaranya Al-Ghazali berkata pada waktu subuh, Al-Ghazali berwudu dan melakukan sholat, kemudian beliau berkata, ambillah kain kafan untukku. Kemudian ia mengambil dan menciumnya lalu meletakkan di atas kedua matanya sambil berkata, aku mendengar dan taat untuk menemui Al-Malik. Kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Al-Ghazali yang berkelas jatuh santu meninggal dunia bila matahari terbit di kota kelahirannya Tus. Hari Senin 14 Jumadil akhir, dan enak mengingat tahun kelahiran Al-Ghazali itu 1111. Paling mudah ya. Al-Ghazali makam di kota Tus itu. Oke, itu Al-Ghazali dengan beragam hal yang besar yang luar biasa dan melahirkan karya. Kemudian Ibnu Rus berbicara bahwa dia berbeda dengan para pendahulunya. Ibnu Rus ini dari Cordoba. Jadi kalau Cordoba itu kan Spanyol. Di situ ada dua tokoh besar yang melintas dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam itu. Satu Ibnu Rus, satu lagi Ibnu Arabi. Ada perbedaan tentang masa yang berbeda. Dia masa yang sama, tapi lebih tua Ibnu Rus dibanding Ibnu Arabi. Jadi ada satu kisah di mana pertemuan antara Ibnu Rus dengan Ibnu Arabi, ketika Nurus melihat Ibnu Arabi itu dia kaget luar biasa karena dia menyaksikan, tentu mungkin penyaksian karena kecerdasannya atau penyaksian karena intuisinya dia melihat saat cahaya yang begitu luar biasa pada Ibnu Arabi. Dan tapi kemudian Ibnu Arabi berkata katanya kepada Ibnu Rus, sehingga itu menggoncang pemikiran Ibnu Rus, Anda belum keluar dari kegelapan Anda selama ini. Padahal itu Ibnu Arabi masih dalam keadaan masih kecil. Dalam pertemuan antara Ibnu Rus dan Ibnu Arabi. Nah, sama-sama dari wilayah itu. Cuman bahwa kalau kita lihat silsilah dari Ibnu Rus, sebenarnya silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi dia seorang sayyid dari keluarga Sada yang ada kemudian atau yang ini menjadi di Cordoba. Nah, Oke, dan mempelajari ini, dan memang di antara salah satu, saya tidak ingin membacakan semuanya dari ini, ada banyak karya lah yang ditulis oleh Ibnu Rus. Salah satu hal yang paling luar biasa dari Ibnu Rus ini, dia satu-satunya tokoh yang berhasil mentransfer pemikiran filsafat Yunani itu ke dalam Islam. Yunani, dari Aristo atau dari Plato misalnya itu, karya-karya mereka itu misalnya tafsir Mabada Tabi'ah. Jadi tafsir metafisik, bukan tafsir Al-Quran ya maksudnya. Bahwa ini kajian filsafat secara metafisik yang ditulis oleh Plato dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibnu Rus. Nah, umumnya dahulu sama seperti kita sekarang.
Karena itu kadang-kadang kalau saya lihat, saya mohon maaf itu, kalau lihat terjemahannya dari Jogja kadang-kadang saya malas juga. Karena seperti tadi mungkin mahasiswa ya. Nah, ada banyak dulu penerjemahan karya itu karena memang karya Yunani ke dalam Islam. Tapi penerjemahannya, kata Ibnu Sina, aku pernah membaca Organon sebanyak 55 kali, tapi tidak paham, kata Ibnu Sina. Tidak pahamnya bukan karena karya itu sulit. Bagi Ibnu Sina yang begitu cerdas luar biasa, mustahil. Tapi karena penerjemahannya tidak jelas. Dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh bukan ahlinya, yang terjadi apa? Problem. Sama seperti Al-Quran sekarang. Al-Quran sekarang itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lewat proyek. Dikumpulkan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang bisa bahasa Arab, kemudian disuruh menerjemahkan proyek itu, sehingga lahirlah terjemahan yang kita pegang sekarang. Akibatnya apa? Problem. Mestinya yang berhak menerjemahkan itu orang sudah sekaliber Pak Kures misalnya kan, menerjemahkan Al-Quran kepada kita, sehingga kita memahami ininya, merasakan keindahan makna dari teks Al-Quran itu. Nah, ini ketika diterjemahkan bukan ahli, maka yang terjadi adalah apa? Ahli-ahli tidak paham, kadang-kadang salah paham. Nah, itu yang ini. Nah, Nurus, di antara keluar biasaan Nurus adalah bahwa dia berhasil kemudian. Dan Nurus ini adalah seorang yang multi talenta juga. Dia selain seorang filosof, dia juga seorang dokter. Jadi ada banyak sekali karya bidang kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Rus. Bahkan dalam sejarah misalnya, Ibnu Rus ini salah seorang yang kemudian berjasa dalam bidang saraf. Jadi jaringan tubuh, saraf. Dia kemudian punya rumusan sendiri tentang saraf dan sebagainya, dan juga tentang pengobatan penyakit cacar pada masa itu. Jadi betapa luar biasanya mereka dalam proses berpikir pada saat itu. Dia sempat kemudian bekerja pada dinasti Al-Murabitun, dan kemudian dia sebagai penjaga perpustakaan di situ, sebagai penerjemah sekaligus penerjemah. Dan menariknya memang ini luar biasa. Tapi karena memang himmah orang atau semangat orang itu pada masa itu luar biasa, jadi karya penerjemahan pada masa itu. Jadi dia diterjemahkan itu dari Yunani ke Arab itu. Setiap baris yang diterjemahkan itu dihargai dengan nilai emas. Jadi pada masa itu seorang penerjemah itu luar biasa, punya kedudukan terhormat. Dan tahu kalau Pak Taufik sekarang selembar berapa diterjemahkan? Karena menerjemah itu tidak mudah gitu kan sebenarnya. Kita menerjemahkan kalau sekedar kemudian mengalihkan bahasa ya gampang gitu. Tapi kemudian memahami makna, kemudian itu lebih baik kita menulis sendiri daripada sebenarnya menerjemahkan. Dan bagi penerjemah yang ini, dan dia sebagai itu disitulah dia kemudian. Tapi seluruh emas yang ada pada Ibnu Rus itu dia belikan atau dia gantikan itu untuk mendapatkan karya-karya ilmu pengetahuan. Situ karena itulah bahwa muncul pada saat itu perpustakaan yang demikian besar, katanya pada dinasti Murabitun itu pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf hingga anaknya Khalifah Abu Yusuf. Di situ Ibnu Rus menjadi hakim agung dan memiliki perpustakaan terbesar. Jadi itu satu himmah yang luar biasa. Saya pernah ke Kota Qum. Di Kota Qum itu ada satu perpustakaan. Perpustakaan itu 7 tingkat, 4 tingkat ke bawah tanah, 3 tingkat di atasnya. Dibangun oleh seorang ulama yang Mar'asi Najafi namanya. Kalau mau ketika dan itu perpustakaannya luar biasa. Kenapa? Sampai Quran bahasa Jawa aja ada di situ. Bayangkan di sini tidak ada, kita tidak punya. Quran bahasa Jawa gitu kan, ada di situ. Saya lihat mungkin abad berapa gitu sampai Quran yang ditulis dengan kuku pun ada. Quran yang ditulis dengan rambut juga ada, gitu kan. Bahkan Quran yang ditulis dengan lidah itu ada di situ. Dan di situ di antara hal luar biasa pada perpustakaan itu ada rumah sakitnya.
rumah sakit khusus kitab. Jadi kitab-kitab yang sudah termasuk di dalam lumpur, yang sudah kayak dimakan rayap dan sebagainya, itu bisa dikembalikan dalam wujud utuhnya dengan buku, dengan kertas sebagaimana masa buku itu diterbitkan. Itu luar biasa. Jadi saya melihat itu nangis. Tapi apakah orang yang kaya? Nah, dia seorang ulama yang miskin. Dia kadang mempertaruhkan untuk mengkodok sholat orang lain hanya untuk bisa membeli kitab ini. Dan itu muncul karena kemarahan, katanya dia di Irak. Dia marah, kenapa? Karena banyak naskah-naskah tulisan tangan itu yang diambil oleh Inggris. Karena itu dia marah dan kemudian dia merelakan. Bahkan dia pernah menjual bajunya yang tinggal satu-satunya, jubahnya itu, gitu kan? Cuma tinggal baju dalamnya saja, hanya untuk membeli satu buku dari seorang ibu yang suaminya meninggal dan ingin menjual buku tersebut. Dan dia lihat buku itu adalah tulisan tangan. Untuk menyelamatkan buku itu dia jual jubahnya. Itu betapa luar biasanya himmah itu, yang luar biasa. Saya sering kali kecewa karena masuk kelas mahasiswa tidak punya buku. Aneh, ajaib. Oke. Nah, terus itu luar biasa di situ. Saya tidak ingin ini ya. Nah, sebagaimana para pemikir, dia seringkali mendapatkan fitnah juga. Sehingga karena itulah dia kemudian diasingkan atau terasing, diusir. Kemudian dia kembali juga ke Andalusia, Cordoba, dan meninggal dunia di sana. Dan disitulah kemudian, karena dia banyak pengagum juga di situ, disitulah kemudian karena serangan Al-Ghazali di timur di sini, ini menurunkan kemudian intensitas diskusi filsafat, pemikiran filsafat. Sementara di sini Ibn Rus di Spanyol ini, dia menjadi kemudian mendapatkan tempat di antara para muridnya itu, yang murid-muridnya inilah kemudian mengembangkan pemikiran Ibn Rus ke barat. Jadi sebagian menyebutkan sejarawan mengatakan bahwa Cordoba itu adalah jembatan pemikiran Islam ke barat. Jadi perkembangannya terus berkembang di Eropa dengan terjemahkan buku-buku Ibn Rus dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan Ibrani. Selanjutnya menggoncangkan sosionologius yang selama ini telah merantai akal mereka dengan kebijakan gereja. Pengaruh Ibn Rus ini semakin menunjukkan bentuknya dengan munculnya gerakan Averroisme di Barat yang mencoba mengembangkan gagasan-gagasan Ibn Rus yang rasional dan ilmiah. Pada mulanya istilahnya dimasukkan sebagai bentuk penghinaan terhadap pendukungnya. Tidak seorang pun yang berani dengan tegas menyatakan dirinya sebagai pendukung Averroisme. Barulah setelah masa Jonas Jandun yang pertama kali menegaskan dirinya sebagai pengikut Averroisme yang diikuti oleh Urban dari Bologna dan serta Paul dari Venesia. Tokoh yang terkenal sebagai pelopor Averroisme adalah Sigurd de Brabant dan seterusnya. Jadi ada banyak pemikir-pemikir Yahudi yang kemudian itu tidak lain sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ibn Rus. Jadi kalau banyak kemudian ilmuwan-ilmuwan belakangnya muncul, itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari pengaruh Ibn Rus ini. Atau ada sebagian yang pernah saya baca juga bahwa peradaban filsafat Yunani yang kemudian mengembangkan sampai di Barat itu melalui tangan Ibn Rus. Jadi Ibn Rus ini yang kemudian meneruskan tradisi filsafat Yunani itu ke Barat. Oke. Kita masuk pada perdebatan tahafut al-falasifah dan tahafut at-tahawud. Tahafut falasifah ini lahir ketika Al-Ghazali dalam keraguannya. Ia menyerang pandangan-pandangan filosof dalam karya ini sebagai upayanya untuk menegakkan pandangan teologisnya. Karena itu karya ini dapat dimasukkan dalam karya-karya ilmu kalam. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran, di antara ilmu-ilmu terhadap ilmu yang dimasukkan untuk melawan dan membantah orang-orang kafir. Di antaranya adalah ilmu kalam yang bertujuan untuk menolak berbagai bentuk bid'ah dan kesesatan. Para ahli kalam adalah orang-orang yang mengemban tugas ini. Jadi ini masa itu ditulis. Jadi kalau kita lihat bahwa darah kalamnya begitu kental pada saat itu, buku tahawud tidak bisa dianggap sebagai presentasi pemikiran Al-Ghazali secara spesifik. Ketika menulis buku ini, Tahafut al-Falasifah menurut Sulaiman ad-Dunya, ia sedang dalam usaha untuk mendapatkan posisi, prestis, dan reputasi tinggi. Dengan buku ini Al-Ghazali membela mazhab yang dapat mendatangkan semua itu, bukan membela mazhab yang benar secara esensial. Kesempatan ini terbuka lebar bagi saya yang maju untuk memperoleh nama besar yang membanggakan dan tidak dimiliki oleh siapapun.
Al-Ghazali memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh kebanggaan atas dirinya. Maka ia pun menyerang kaum filosof dengan keras dan tajam. Bahkan tidak segan Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Di antara contohnya pada bagian terakhir dari At-Tahafut Al-Falasifah ini. Jadi pengkafiran itu yang karena itu dikritik. Di antara hal yang dikritik dari Al-Ghazali pada karya ini adalah kata-katanya yang sangat sarkastis.